Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat dari Bu Enda, tutor matematika PKBM Generasi Juara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 materi mengenai perbandingan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, syarat-syarat perbandingan, kemudian skala pada peta atau gambar, dan yang ketiga adalah perbandingan berangkai. Kita masuk ke materi pertama, yaitu syarat-syarat perbandingan. Pada perbandingan, ada 4 syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, besaran yang dibandingkan harus dalam satuan yang sama. Kedua, dalam menyatakan perbandingan, satuan tidak perlu disebutkan. Syarat yang ketiga, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Dan syarat yang keempat adalah perbandingan selalu dituliskan dalam bentuk paling sederhana, yaitu dalam bentuk A per B atau A banding B, di mana nilai A dan B merupakan bilangan asli. Kita coba menyelesaikan contoh soal. Sederhanakan perbandingan berikut. 1.500 dibagi dengan 600. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus menyederhanakan dengan terlebih dahulu menentukan FPB dari 1.500 dan 600, yaitu 300. Kemudian, kita gunakan FPB ini untuk membagi baik pembilang maupun penyebut. 1.500 dibagi 300 sama dengan 5, 600 dibagi 300 sama dengan 2. Jadi, bentuk sederhana dari 1.500 banding 600 adalah 5 banding 2. Selanjutnya, kita ke materi yang kedua, yaitu skala pada peta atau gambar. 1. Skala sebagai suatu perbandingan. Kita dapatkan rumus bahwa S sama dengan JP per JS, di mana S adalah skala, JP adalah jarak pada peta, dan JS adalah jarak sebenarnya. Dari rumus utama ini, kita bisa membuat rumus turunannya. Yang pertama adalah JP sama dengan S kali JS. Ini digunakan pada saat kita akan menentukan jarak pada peta, apabila sudah diketahui skala dan jarak sebenarnya. Kemudian rumus turunan yang kedua adalah JS sama dengan JP dibagi S. Rumus ini kita gunakan pada saat kita akan menentukan jarak sebenarnya apabila dari soal sudah diketahui jarak pada peta dan juga skala peta tersebut. Yang kedua, ukuran pada gambar atau model dan ukuran sebenarnya. Pada kondisi ini, kita dapat menuliskan hubungan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya sebagai berikut. Skala sama dengan PG per PS, di mana PG adalah panjang pada gambar dan PS adalah panjang sebenarnya, yang nilainya sama dengan LG per LS dan sama juga dengan TG per TS. LG adalah lebar pada gambar, LS adalah lebar sebenarnya, TG adalah tinggi pada gambar, dan TS tinggi sebenarnya. Jadi dari rumus ini dapat kita ketahui bahwa perbandingan setiap besaran itu bernilai sama. Kita lanjutkan ke contoh soal skala pada peta atau gambar. Jika diketahui
skala dari suatu peta adalah 1:50.000, tentukanlah jarak kota C ke kota D jika jarak pada peta terukur sepanjang 4 cm. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita ubah skala menjadi dalam bentuk pecahan. S sama dengan 1:50.000, kita ubah menjadi S sama dengan 1/50.000. Kemudian yang diketahui dari soal adalah jarak pada peta, yaitu JP sama dengan 4 cm. Maka untuk menentukan jarak sebenarnya kota C ke kota D, kita gunakan rumus JS sama dengan JP per S sama dengan 4 dibagi dengan 1/50.000. Ingat kembali bahwa pembagian dengan pecahan dapat kita ubah menjadi perkalian dengan syarat pecahannya dibalik. Pecahan yang semula 1/50.000 diubah menjadi 50.000 per 1. Kemudian kita kalikan dengan 4. Sehingga diperoleh hasil 200.000 cm. Kemudian kita konversi ke dalam satuan kilometer menjadi 2 km. Jadi, jarak kota C ke kota D sebenarnya adalah 2 km. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbandingan berangkai. Perbandingan berangkai adalah beberapa perbandingan yang mempunyai hubungan satu sama lainnya yang kemudian dirangkai menjadi sebuah perbandingan. Untuk menyelesaikan perbandingan berangkai ini, maka kita akan menggunakan KPK. Contoh soal untuk perbandingan berangkai seperti berikut. Jika diketahui perbandingan A banding B sama dengan 3:4 dan B banding C sama dengan 5:6. Berapakah A banding B banding C? Kita lihat di sini bahwa ada dua perbandingan, di mana perbandingan pertama dan kedua terdapat besaran yang sama, yaitu besaran B. Maka, untuk mengerjakan soal ini, kita harus melihat nilai dari besaran B pada perbandingan pertama dan pada perbandingan kedua. Karena pada perbandingan pertama nilai B itu adalah 4, dan pada perbandingan kedua nilai B adalah 5, maka kita terlebih dahulu mencari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Kemudian, kita gunakan KPK ini untuk mengubah nilai dari besaran B pada perbandingan pertama dan kedua menjadi 20. Sehingga A banding B yang awalnya adalah 3:4 menjadi 15:20. Kemudian, perbandingan kedua, B banding C, awalnya 5:6, kita ubah menjadi 20:24. Sehingga, kita kemudian dapat menuliskan perbandingan tersebut ke dalam sebuah rangkaian perbandingan A banding B banding C sama dengan 15:20:24. Alhamdulillah, ketiga materi dalam perbandingan sudah kita pelajari bersama. Ilmu hitung dan perbandingan banyak ditemukan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, mari pahami konsepnya, terus berlatih dan terapkan dalam kehidupan kita. Diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di Telegram maupun di WhatsApp. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.